Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku sekalian dimanapun kalian berada, terkait dengan materi perkuliahan kita untuk hari ini, yaitu praktek peradilan, di mana saya sendiri sebagai dosen pengampunya. Nama saya Reza Iswanto, SHMH. Baiklah, materi hari ini pada pertemuan kedua kita akan membahas tentang pengertian praktek peradilan. Di sini terdapat dua suku kata, yaitu praktek dan peradilan. Oleh karena itu, kita harus memahami terlebih dahulu apa itu pengertian dari praktek, kemudian apa itu pengertian dari peradilan. Adapun pengertian dari praktek adalah melakukan sesuatu sesuai dengan ketentuan atau pedoman yang telah disepakati. Adapun maksud ketentuan atau pedoman dalam hal ini seperti aturan hukum, baik itu kitab undang-undang hukum pidana atau yang biasa kita singkat dengan KUHP, maupun undang-undang di luar kitab undang-undang hukum pidana, atau seperti undang-undang narkotika, teroris, aborsi, dan sebagainya. Jadi, apabila aturan hukum seperti KUHP atau undang-undang teroris, korupsi, dan sebagainya tadi tidak dipraktekkan oleh penegak hukum, maka aturan hukum tersebut tidak dapat memberikan dampak, baik itu dampak positif maupun dampak negatif, khususnya terhadap penegak hukum maupun secara umum terhadap masyarakat. Jadi yang namanya praktek itu harus diterapkan. Kalau tidak diterapkan, tidak akan menimbulkan dampak dan akibatnya. Kemudian kita masuk untuk pengertian peradilan. Di sini peradilan jika diartikan dalam bahasa Inggris disebut dengan judiciary, dan dalam bahasa Belanda disebut dengan rechtspraak, yang artinya segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas negara dalam menegakkan hukum dan keadilan. Ingat, di situ ada menegakkan hukum dan keadilan. Peradilan ini kalau kita dengar di istilah sehari-hari yaitu pengadilan atau tempat orang memecahkan suatu perkara guna untuk mencari keadilan. Biasanya yang menegakkan hukum dalam hal ini adalah aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian. Kepolisian ini biasanya melakukan penyidikan dan penyidikan, kemudian membuat BAP, berita acara pemeriksaan. Kemudian jaksa ini tugasnya yaitu menuntut terkait dengan pasal-pasal yang telah dilanggar oleh si pelaku sampai ke hakim. Hakim ini bertugas untuk memutuskan suatu perkara. Tujuan diadakan aparat penegak hukum itu untuk mencari keadilan, baik untuk melindungi hak-hak korban maupun hak-hak pelaku di dalam menjalani proses hukum atau proses persidangan di pengadilan. Baiklah anak-anakku sekalian, itu tadi penjelasan terkait dengan pengertian praktek peradilan. Untuk selanjutnya materi tentang pihak yang berperkara dalam peradilan atau pengadilan. Jadi di sini ada beberapa pihak yang berperan penting dalam proses di acara atau proses di pengadilan.
Adapun pihak yang pertama yaitu pihak penggugat atau pemohon. Pihak penggugat atau pemohon, di sini penggugat itu dapat diartikan sebagai seseorang atau beberapa orang yang mengajukan gugatan perkara perdata ke badan peradilan. Biasanya untuk penggugat ini badan peradilannya itu pengadilan negeri. Kemudian untuk pihak penggugat, di dalam bahasa Belandanya dia disebut dengan leiser. Sedangkan pemohon itu sama pengertiannya dengan penggugat, yaitu seseorang yang merasa haknya dilanggar atau diambil oleh orang lain, sehingga seseorang tersebut mengajukan gugatan ke badan peradilan. Namun, badan peradilan di sini untuk pemohon yaitu pengadilan agama. Jadi jika disimpulkan, maka pihak penggugat atau pemohon di dalam berperkara di peradilan adalah pihak atau orang yang merasa dirugikan atas perbuatan orang lain, sehingga orang tersebut menuntut haknya dengan cara melakukan gugatan ke pengadilan yang telah ditentukan. Baiklah, untuk pihak yang selanjutnya yaitu pihak tergugat atau termohon. Ini dalam perkara perdata. Sedangkan untuk pidana yaitu tersangka atau terdakwa. Adapun pengertian dari tergugat dalam perkara perdata adalah seseorang atau beberapa orang yang digugat oleh si penggugat karena telah menimbulkan kerugian pada si penggugat tersebut. Sedangkan istilah termohon yang terdapat dalam perkara di pengadilan. Adapun istilah termohon dalam hal ini adalah seseorang yang telah mengambil hak si pemohon atau telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum, sehingga atas perbuatannya termohon itu harus menanggung akibatnya. Kemudian dalam perkara pidana yang dikenal dengan istilah tersangka, adapun pengertian tersangka yang terdapat dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada pasal 1 ayat 14 adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti pemula patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Istilah tersangka ini biasanya dikenal dengan di dalam proses penyelidikan dan penyidikan di kepolisian. Dalam hal ini dinyatakan tersangka karena masih membutuhkan bukti-bukti yang kuat untuk membuktikan apa betul si pelaku tersebut telah melakukan tindak pidana atau kejahatan. Jika pelaku tersebut tidak terbukti dalam melakukan suatu kejahatan, maka pelaku tersebut dinyatakan bebas dari perkara pidana. Selanjutnya, terkait dengan pengertian terdakwa, saya ambil menurut salah satu pendapat ahli, yaitu menurut Adnan, terdakwa adalah orang yang karena perbuatan atau keadaannya berdasarkan alat bukti minimal didakwa melakukan tindak pidana, kemudian dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan. Dengan demikian
dapat dikatakan bahwa terdakwa adalah apabila dalam proses penyidikan dan penyelidikan yang telah masuk ke berita acara pemeriksaan di kepolisian dan telah dituntut perkara tersebut oleh jaksa penuntut umum atau JPU, kemudian dilimpahkan ke sidang pengadilan, maka pelaku yang awalnya di kepolisian itu disebut dengan istilah tersangka, maka dia berubah menjadi terdakwa jika sudah masuk ke proses pengadilan. Itulah pengertian dari pihak tergugat, termohon, tersangka, dan terdakwa. Selanjutnya kita memasuki pihak ketiga, yaitu pihak penegak hukum. Ya, di sini pihak penegak hukum ini sangat berperan penting di dalam menegakkan atau menjalankan proses peradilan. Adapun penegak hukum yang dimaksud dapat kita lihat di dalam gambar itu. Yang pertama itu kepolisian. Kepolisian ini tugasnya melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam suatu perkara pidana. Kemudian kepolisian itu bertugas untuk memasukkan perkara tersebut ke BAP, berita acara pemeriksaan. Kemudian setelah dimasukkan ke BAP, lalu diproses. Nah, ini lihat di gambar itu, yaitu jaksa, diproses lagi oleh jaksa penuntut umum atau JPU. Kemudian masuk ke hakim. Nah, di sini tidak hanya 3 penegak hukum itu saja. Selain ada 3 penegak hukum itu, ada lagi penegak hukum lainnya, yaitu advokat, atau bahasa asingnya lawyer, atau bahasa kita sehari-hari itu pengacara. Tugas dari advokat atau pengacara ini, dia mendampingi, baik itu mendampingi dalam hal pihak penggugat maupun pihak tergugat. Tujuan diadakannya atau tujuan adanya advokat ini untuk melindungi hak-hak kliennya di dalam proses persidangan, sehingga 3 aparat penegak hukum yang telah ada di gambar itu tidak bisa melakukan sewenang-wenang terhadap kliennya. Karena apabila ketiga aparat penegak hukum yang digambar ini melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan hukum, maka mereka sudah melanggar kode etik mereka masing-masing. Selain itu juga satu lagi, pihak penegak hukum dalam proses pengadilan yang tugasnya untuk melaksanakan putusan hakim atau eksekusi, yaitu lapas atau lembaga pemasyarakatan, yang berguna untuk membina para narapidana yang telah sah dinyatakan bahwa dia bersalah dalam melakukan suatu perbuatan yang telah melanggar hukum. Kemudian selain pihak penegak hukum, di dalam proses beracara di pengadilan ada lagi pihak saksi. Pihak saksi ini di dalam pasal 1 angka 26 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah dijelaskan bahwa saksi adalah seseorang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Jadi, jika seseorang tersebut tidak berada di dalam suatu peristiwa tindak pidana atau suatu kejadian, baik ia tidak mendengar, tidak melihat, maupun tidak mengalami, maka
orang tersebut tidak dapat dikatakan sebagai saksi. Dan apabila dia tetap memberi keterangan di pengadilan, maka keterangannya gugur dalam proses persidangan. Kemudian yang terakhir yaitu pihak ahli. Pihak ahli ini yaitu orang yang memberikan keterangan sesuai dengan keilmuan yang ada pada dirinya. Jadi dia tidak mudah terpengaruh oleh keterangan saksi, keterangan terdakwa, maupun keterangan korban. Karena yang ia kaji sesuai dengan bidang keilmuannya. Di sini nih pihak ahli biasanya yang hadir di persidangan atau diminta oleh hakim seperti ahli psikologi, ahli hukum. Ahli hukum seperti dosen hukum. Kemudian dokter dan lain-lain yang mempunyai keahlian di bidangnya masing-masing. Baiklah anak-anakku sekalian, itulah pihak-pihak yang berperkara di dalam peradilan. Jadi jangan sampai kalian tidak tahu oleh masing-masing pihak ini, karena sudah saya jelaskan satu persatu, baik itu pengertian, tugasnya, baik itu tupoksinya dalam proses persidangan. Baiklah, saya rasa cukup 2 materi untuk pertemuan kita hari ini. Semoga materi yang saya sampaikan dapat kalian serap dan pahami. Jika memang kalian belum ada atau masih ada yang mengganjal pertanyaan ketika kita perkuliahan tatap muka di kelas, silahkan bertanya. Baiklah. Baiklah, untuk perkuliahan saat ini saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.